Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk bab 2 lingkaran. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini adalah: pertama, pengertian lingkaran; kedua, mengenal unsur-unsur dalam sebuah lingkaran; ketiga, keliling lingkaran; dan keempat, luas lingkaran. Pengertian lingkaran. Lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Perhatikan pada gambar titik-titik yang berwarna merah, kumpulan titik-titik pada garis bidang datar. Semua titik-titik yang berwarna merah ini berjarak sama terhadap satu titik tertentu, yaitu titik pusat. Perhatikan, titik tertentu ini disebut titik pusat lingkaran. Di sini diberi nama titik O. Kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan membentuk sebuah lingkaran. Jadi, kumpulan titik-titik membentuk sebuah lengkungan, garis lengkung. Perhatikan, yang berwarna merah, yang mempunyai jarak sama terhadap titik O. Jarak titik pusat ke lengkungan lingkaran disebut jari-jari. Perhatikan, jarak titik pusat O terhadap garis lengkung pada lingkaran disebut jari-jari. Simbolnya adalah F kecil atau radius. Unsur-unsur pada lingkaran. Nah, kita perhatikan gambar sebelah kiri merupakan unsur-unsur pada lingkaran. Yang pertama, O adalah titik pusat lingkaran. Perhatikan, berada di tengah. Itu adalah titik pusat lingkaran, kita beri nama O. Yang kedua, perhatikan garis AO, DO, BO, CO. Panjangnya adalah sama, di mana semuanya adalah jari-jari lingkaran diberi simbol R kecil. Jadi jarak dari titik pusat ke salah satu titik pada garis lengkung lingkaran disebut jari-jari lingkaran. Yang ketiga, perhatikan garis AC. Ukurannya adalah 2 kali jari-jari. 2 kali jari-jari di sini adalah jari-jari OA ditambah dengan jari-jari OC. Jadi diameter adalah garis yang membagi lingkaran menjadi 2 sama besar. Dan ukurannya adalah selalu 2 kali jari-jari dan selalu melalui titik pusat lingkaran. Yang keempat, busur AD. Jadi kita menulisnya AD dikasih topi di atas. Jadi dibacanya busur AD. Busur AD, perhatikan, yang garis lengkung pada lingkaran AD adalah diberi nama busur AD. Perhatikan garis lengkung DC, busur DC, busur BC, dan yang terakhir busur AB. Berikutnya yang kelima, garis AD adalah tali busur dari busur AD. Jadi tali busur sama, garis yang menghubungkan dengan diameter, garis yang menghubungkan 2 titik pada keliling lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat. Dia merupakan tali busur dari busur AD. Kita lanjutkan yang keenam. Perhatikan daerah arsiran ODC. Nah, jadi daerah arsirannya disebut juring OBC atau merupakan daerah atau area yang dibentuk oleh 2 jari-jari. Perhatikan, antara 2 jari-jari, di sini jari-jari OB dengan jari-jari OC, dan 1 busur. Busurnya di sini busur BC. Jadi daerah arsiran di dalamnya disebut juring. 7. Daerah area arsiran antara busur dengan tali busur. Perhatikan, busur AD dengan tali busur AD. Nah, daerah arsirannya diberi nama tembereng. Yang terakhir yang 8, garis FO. Perhatikan di gambar, garis FO yaitu
garis tegak lurus dari titik pusat yang membagi tali busur AD, perhatikan tali busur AD dibagi 2 sama besar, disebut, jadi garis FO disebut apotema. Keliling lingkaran A mengenal Pi. Perhatikan ini simbol Romawi Pi. Pi adalah nilai konstanta hasil perbandingan antara keliling lingkaran terhadap diameter lingkaran. Nanti kalian bisa mencari sejarah penemuan Pi, bisa baca di internet. Pi sama dengan keliling lingkaran O dibagi diameter lingkaran O. Secara umum, nilai Pi sama dengan 3,14 atau dalam bentuk rasional ditulis Pi sama dengan 22/7. Nanti akan Ibu ajarkan kapan menggunakan 3,14, kapan menggunakan 22/7. Keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Perhatikan gambar di samping. Misalnya kita mulai dari titik B. Kita mulai dari titik B. Kembali ke titik B. Berarti itu adalah satu keliling lingkaran. B. Keliling lingkaran. Berdasarkan nilai Pi tadi adalah keliling lingkaran O dibagi diameter lingkaran O. Kita peroleh keliling lingkaran, dirumuskan. Keliling lingkaran sama dengan Pi dikali diameter lingkaran, atau keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali jari-jari lingkaran, karena diameter ukurannya adalah 2 kali jari. Kalian bisa hafalkan rumusnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah lingkaran bagi menjadi beberapa juring. Semakin kita buat juringnya semakin kecil, maka persegi dan yang terbentuk akan semakin jelas. Perhatikan lingkaran, gitu kan? Lingkaran ini dibagi menjadi beberapa bagian juring. Yang pertama dengan 4 juring di dalam lingkaran. 4 juring dulu dalam lingkaran. Salah. 4, 6. 6 lah tuh. Gambar di bawah belum membentuk persegi panjang. Dalamnya 4 juring dulu. 4 mas. 4. Dari 4 juring, perhatikan juring yang warnanya merah, pink diletakkan di bawah. hijau. Ya, di bawah ya berwarna pink, bawah ada 2 juring warna pink. Kemudian ada 2 juring yang berwarna hijau. Setengah dari yang hijau diletakkan di sebelah kiri, setengah lagi ditaruh di sebelah kanan. Kemudian juring yang itu letakkan di antara 2 juring yang berwarna pink. Perhatikan dia membentuk seperti sebuah gelombang, belum tampak sebagai persegi panjang. Kemudian dilanjutkan. Nah, sekarang bagaimana jika juring-juring di dalam lingkaran ini diperbanyak dengan bagian yang sama besar? Apa yang terjadi seperti ini? Semakin kecil potongan, makin banyak juring yang dibentuk, semakin mendekati persegi panjang. Sudah Tapi sampai selesai. Silakan disimak, perhatikan. Potongan juringnya bertambah banyak. Dipotong menjadi yang hijau di atas, yang warna merah di bagian bawah. Jadi menempelnya berselang-seling, gitu loh mas. Berselang juga. Sudah lah. Sudah 60. Sekarang telah dibuat 60 bagian juring. Berapa tahun 60 mas? Itu hanya 60. Mana? Oh iya. Ini ada jari-jari 4 dan N60 berarti banyak juring yang kita buat, ada 60. Ada 60 juring, kemudian
dari 60 juring itu dengan menggunakan pendekatan luas persegi panjang, ternyata luas lingkaran dirumuskan sebagai panjang kali lebar. Panjang dari persegi panjang adalah setengah dari keliling lingkaran. Pi kali R. Lebarnya adalah R. Kemudian sedemikian sehingga luas persegi panjang, luas lingkaran sama dengan Pi kali R kali R atau Pi R kuadrat. Pi kali R pangkat 2. Dah, yuk. Nah, itu yang Mulai ya. mulai aja. Dari 4 tadi kan? Luas lingkaran. Dengan menggunakan luas persegi panjang, dapat diketahui bahwa luas sebuah lingkaran sama dengan Pi kali R pangkat 2. Perhatikan ilustrasi berikut. Kita menemukan rumus luas lingkaran menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Perhatikan, ada lingkaran yang kita bagi menjadi 4 juring. Jari-jarinya 4, N4 berarti ada 4 juring. 2 juring berwarna merah, 2 juring berwarna hijau. Juring yang berwarna merah kita letakkan di bawah. Perhatikan, digunting, diletakkan di bawah. Sedangkan juring yang berwarna hijau, perhatikan, kita potong menjadi 2 sama besar. Satu bagian di sebelah kiri, satu bagian di sebelah kanan. Sedangkan juring yang utuh diletakkan di tengah juring yang berwarna merah. Nah, sehingga terbentuk gelombang seperti gelombang, tapi di sini masih belum membentuk sebuah persegi panjang. Jadi kita mengarah ke persegi panjang. Kita potong beberapa juring lagi sehingga gambar yang di bawah membentuk sebuah persegi panjang. Ini juringnya N12, berarti juringnya ada 12, masih belum terbentuk sebuah persegi panjang yang persis dengan persegi panjang. Kita potong lagi sampai gambarnya membentuk persegi panjang. Perhatikan, juringnya kita buat semakin banyak. Jadi kita tempel yang berwarna hijau di bagian atas, selang-seling dengan warna merah di bagian bawah. Perhatikan, gambar berhenti di N sama dengan 60, berarti banyak juring yang kita buat ada 60. Setelah ditempel, dipotong, membentuk sebuah persegi panjang, sehingga perhatikan, luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang kalian sudah tahu, panjang kali lebar. Perhatikan, panjang di sini adalah karena dibagi 2 tadi, warna hijau di atas, warna merah di bawah, berarti panjang persegi panjang adalah setengah dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran kalian tahu tadi rumusnya adalah 2 kali Pi kali R. Setengah dari 2 kali Pi kali R sama dengan Pi kali R, itu panjangnya. Nah, perhatikan lebar dari persegi panjang adalah jari. Jadi Pi R kali R atau Pi R pangkat 2. Ini adalah cara menemukan rumus luas lingkaran dengan menggunakan luas persegi panjang. Contoh soal dan penyelesaian. Contoh soal yang pertama, satu lingkaran memiliki diameter 20 cm. Hitunglah panjang jari-jari lingkaran dan keliling lingkaran. Ayo perhatikan, kita jawab sama-sama. Diketahui dulu. Diketahui diameter. Kita simbolkan D kecil, diameter sama dengan 20 cm. Yang ditanya ada 2, pertanyaannya A, jari-jari atau R kecil. A, R kecil. Pertanyaan yang kedua yang B, keliling lingkaran. K besar. Keliling lingkaran. KO. Perhatikan. Kita jawab dulu yang A. Jari-jari ukurannya adalah setengah dari diameter. Karena diameter ukurannya selalu 2 kali jari. Berarti R sama dengan setengah kali diameter sama dengan setengah dari 20
cm. Jadi R sama dengan 10 cm. Kita lanjutkan yang B. B menanyakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah, kalian sudah hafal, 2 kali Pi kali R kalau yang menggunakan jari-jari. Di sini kita menggunakan D, karena yang ada pada soal adalah D. Di keliling lingkaran yang menggunakan D adalah K sama dengan Pi kali D. Kita masukkan keliling lingkaran sama dengan Pi kali D. Pi-nya di sini perhatikan, D-nya adalah 20 cm, berarti bukan kelipatan 7. Karena D bukan kelipatan 7, berarti kita menggunakan Pi-nya adalah 3,14. Jadi 20 bukan kelipatan 7. 3,14. Keliling lingkaran sama dengan mengali desimal, kalian sudah paham? Kita kali sama-sama biar ingat. 3,14 dikali 20 sama dengan, perhatikan, 0, 0, 0, 8, 2, 3, 6. Kita tambahkan 0, 8, 2, 6. Angka di belakang koma ada 2, ambil dari belakang 2, berarti hasilnya 62,80. Atau bisa kita tulis 62,8 cm. Kita lanjutkan yang B. Hitunglah keliling lingkaran jika diketahui jari-jarinya 35 cm. Kita buat diketahui dulu jari-jari R kecil 35 cm. Ditanya keliling lingkaran. Jadi kita jawab langsung. Karena keliling lingkaran yang ada jari-jari, kita langsung pakai rumus yang pakai jari-jari. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali, perhatikan R-nya 35. 35 adalah kelipatan dari 7. Nah, kalau kelipatan 7, maka Pi yang kita pakai adalah 22/7. Kita ganti Pi 22/7, R-nya 35. 35 dengan 7 bisa dibagi, sisa 5. Kita kalikan 2 kali 22 kali 5. Hasilnya 220 cm. Jadi keliling lingkaran sama dengan 220 cm. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Diketahui, hitunglah keliling lingkaran jika diketahui jari-jari 20 cm. Nah, di sini jari-jarinya kita buat diketahui dulu, jari-jari 20 cm. Ditanya keliling lingkaran. Keliling lingkaran, saya jawab keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R. R, perhatikan, 20, berarti R bukan kelipatan 7. Jadi bukan kelipatan 7, berarti sekali lagi P yang kita pakai adalah 3,14.
2 kali 3,14 kali R kita tadi 20. Untuk mempermudah perhitungan, kita kalikan dulu yang bilangan bulat. Keliling lingkaran sama dengan 2 kali 20, 40. 2 kali 20 kali 3,14. Keliling lingkaran 40 dikali 3,14. Nah, kalian sudah bisa mengali desimal, langsung saja hasilnya 125,60. Atau bisa kita tulis 125,6. Jadi keliling lingkaran sama dengan 125,6 cm. Contoh nomor 4, hitunglah luas lingkaran yang memiliki jari-jari 7 cm. Sama kita buat diketahui dulu. Jari-jari R 7 cm. Ditanya luas lingkaran LO. Rumus luas lingkaran sambil menghafal, luas lingkaran sama dengan Pi kali R pangkat 2. Perhatikan R-nya adalah kelipatan 7, jadi Pi-nya kita ganti dengan 22/7. Kita masukkan luas lingkaran sama dengan 22/7 kali 7 pangkat 2. Luas lingkaran sama dengan 22/7, 7 pangkat 2 bisa kita uraikan 7 kali 7 cm pangkat 2. 7 bagi 7, bisa coret satunya, habis di bawah. Ya, habis, sisa 22 kali 7. 22 kali 7 sama dengan 154 cm pangkat 2. Jadi luas lingkaran sama dengan 154 cm pangkat 2. Soal berikutnya, nomor terakhir, nomor 5. Sama, hitunglah luas lingkaran yang memiliki diameter sekarang. Diameternya 20 cm. Ketahui D kecil sama dengan 20 cm. Ditanya luas lingkaran. Nah, untuk luas lingkaran, jika diketahui diameter, luas lingkaran juga ada menggunakan rumus menggunakan diameter. Luas lingkaran sama dengan 1/4 Pi kali D pangkat 2. Bisa kalian hafal, ada yang pakai jari-jari, ada yang pakai diameter. 1/4 Pi-nya, karena D bukan kelipatan 7, 20 bukan kelipatan 7, berarti Pi yang kita pakai adalah 3,14. Kita masukkan 3,14 Pi, D-nya 20 pangkat 2. 1/4 kali 3,14 kali 20 kali 20 cm pangkat 2. 4 dengan 20 bisa kita coret, sisa 5. Kita kalikan yang bulat dulu, sisanya 3,14 kali 20 kali 5. 20 kali 5, yang bilang bulat dulu, 100. 3,4 kali 100, hasilnya adalah 314 cm pangkat 2. Jadi luas lingkaran sama dengan 314 cm pangkat 2. Silakan selesaikan soal-soal terampil di Classroom.
Silahkan selesaikan soal-soal terampil di Classroom. Semoga lebih semangat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.